Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robidah Hidayatullah. Kali ini kita akan melanjutkan materi PSSI pada minggu keempat, yaitu mengenai framework PSSI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam cara untuk membuat sebuah perencanaan strategi SI dengan menggunakan framework yang ada. Selanjutnya yang pertama yaitu di sini kita akan mengenali model PSSI terlebih dahulu, bagaimana sih PSSI tersebut. Jadi dimulai dari external business environmental, lalu ada internal business environmental, yaitu lingkungan eksternal dan internal bisnis, dan juga eksternal dan internal lingkungan AS dan IT. Dari keempatnya maksud saya, akhirnya terbentuklah AS IT Strategy Process, yaitu perencanaan mengenai AS IT, dan AS IT ini lalu dibagi lagi di dalam Business IS Strategy dan IS IT Management Strategy, lalu IT Strategy. Dan ketiganya ini akhirnya membentuk Future Application Portfolio, yang mana daftar aplikasi yang akan dibuat di masa mendatang ataupun program-program di masa mendatang. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke framework yang pertama, yaitu framework Quart and Tepat, yang mana framework tersebut merupakan sebuah, bisa dibilang framework awal yang pertama kali muncul dalam perencanaan strategi. Di sana kita dapat melihat juga setidaknya tentang plan PSSI tadi, dari mana dari adanya ASI strategi, lalu keadaan lingkungan, lalu dimulai dari sini inisiasi proses strateginya, lalu memahami bagaimana situasi dan kebutuhan bisnis saat ini. Setelah itu diadakannya mendefinisikan atau mengupdate informasi dan statistik ekosistem. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu mendetermine bagaimana bisnis IS strategi atau menginisiasi adanya strategi bisnis. Lalu selanjutnya formulate IT strategi, dan yang terakhir adalah menyiapkan perencanaan perpindahan migration dan business case. Lalu di sini ada terkait sama IS IT strategi corporate plan dan juga business strategi untuk Oke, selanjutnya framework closure di sini sepertinya kelihatannya lebih kompleks, namun untuk intinya sama saja. Intinya dia terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap 0 menentukan lingkup dan konteks. Jadi menentukan bagaimana lingkupan dan batasan mengenai strategi tersebut saja. Lalu tahap pertama menentukan informasi bisnis dan kebutuhan penduduk, yaitu kebutuhan yang dapat menunjang strategi dan lingkup konteks tadi. Lalu yang kedua adalah menilai sistem existing dibandingkan dengan kebutuhan dan dimodifikasi yang sesuai. Yang mana maksudnya itu menilai sistem existing, menilai keadaan kondisi sekarang dan dibandingkan dengan kebutuhan yang sudah ditentukan pada ketika tahapan pertama tadi. Lalu yang ketiga adalah menentukan solusi strategis. Di sini setelah kita mengetahui keadaannya, memahami yang penting, di sini kita menentukan solusi strategis. Lalu yang keempat adalah menyiapkan dan merencanakan implementasi. Menyiapkan dan implementasi adalah tahap action, tahap eksekusinya terhadap perencanaan yang sudah dibuat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sini pada gambarnya. Aktivitas pada tahap 0, aktivitasnya apa saja, aktivitas tahap 1, 2, 3 dan sampai 4 aktivitasnya apa saja. Dan diakhiri dengan adanya pelaporan akhir perencanaan dan proses pembuatan. Oke, selanjutnya framework KCD, itu yang pertama ada menetapkan rencana, tujuan proses tersebut, sama kayak tadi menentukan batasan dan tanggung jawabnya. Lalu sama dengan plan tadi juga di sini ada tentang keadaan lingkungan bisnis dan juga keadaan tentang lingkungan IS/IT. Dibutuhkan dokumen high level arahan bisnis dan dokumen detail level arahan bisnis. Sementara untuk lingkungan IS/IT-nya, dokumen situasi IS/IT internal dan eksternalnya, dan juga
menentukan bagaimana RNAS-nya, seperti visi misi, strateginya, objektifnya, arsitektur komputernya, dan setelah menentukan RNAS-nya, saatnya untuk menentukan gap antara kondisi saat ini dengan masa mendatang, kebutuhan tersebut. Apakah kebutuhan di masa sekarang sudah mampu mencukupi untuk masa mendatang atau perlu diadakan peningkatan lagi. Lalu selanjutnya adalah menentukan rekomendasi, yaitu sebuah rekomendasi dari adanya analisis sebelumnya dari penentukan gap dan dokumen-dokumen yang sudah ditemukan. Kita menentukan rekomendasi untuk perencanaan strategis. Oke, selanjutnya ada framework program, ini mungkin lebih familiar program ini, yang diawali dengan preliminary atau proses awal. Selanjutnya ada kita mulai dengan arsitektur vision, yaitu bagaimana melihat mengenai kondisi keadaan arsitekturnya, lalu melihat bisnis arsitekturnya, hubungan antara arsitektur bisnisnya, lalu information system arsitektur, teknologi arsitektur. Jadi kita melihat arsitektur dari segi bisnis, teknologi, information system. Setelah itu lanjut dengan opportunities and solutions. Setelah kita mengetahui kondisi arsitekturnya, sekarang kita melihat ke kesempatan dan juga solusi untuk menangani dari keadaan informasi sekarang. Selanjutnya adalah migration planning, merencanakan perpindahan atau migrasi terhadap solusi dan opportunity yang sudah terdefinisi. Selanjutnya adalah implementation governance, yaitu melakukan implementasi terhadap kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya arsitektur change management, di mana arsitektur change management ini merupakan manajemen pengubahan arsitektur yang mana ada tahapannya sendiri, ada manajemen change arsitektur, dan semuanya ini membutuhkan ditangani requirement management, jadi manajemen kebutuhan terhadap masing-masing tahapan. Yang terakhir adalah framework zaman. Framework zaman ini lebih kompleks. Dia menggunakan 5W1H, what, how, where, who, when, and why. Lalu juga membaginya dalam scope, yang mana scope ini diolah oleh seorang planner atau desainer atau eksekutif. Lalu ada price model, owner designer, pemilik dan desainer, sistem model desainer, teknologi model desainer, representative desainer, consumer atau IT senior atau eksekusi. Jadi framework zaman ini dia mulai dari satu dan di masing-masing tahapannya dan lain-lain. Itu dijelaskan siapa saja yang melakukan orangnya, aktivitasnya apa saja, dan orangnya siapa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran dari framework bahasa tersebut berguna bagi saya dan pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.